Salam budaya, salam rahayu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Dunia Keris dalam program Tukar Kawruh. Pada episode Tukar Kawruh kali ini kita akan membahas salah satu material paling legendaris dalam sejarah dunia persenjataan, yaitu baja Damaskus atau yang sering kita kenal sebagai baja Quds. Ketika mendengar nama baja Damaskus, banyak orang langsung membayangkan pedang kuno dengan pola bergelombang yang indah di permukaannya. Namun di balik tampilannya yang khas, baja ini menyimpan sejarah yang sangat panjang, teknologi kuno yang luar biasa, hingga misteri metalurgi yang selama berabad-abad membuat banyak orang penasaran. Kisah tentang baja Damaskus mulai dikenal luas ketika tentara salib dan para peziarah Eropa kembali dari Timur Tengah pada abad pertengahan. Mereka membawa cerita tentang senjata-senjata mengerikan yang digunakan oleh pasukan Muslim, terutama pedang-pedang yang dianggap jauh lebih unggul dibanding pedang milik bangsa Eropa pada zaman itu. Menurut berbagai catatan, pedang baja Damaskus terkenal sangat tajam, keras namun tetap ringan dan cepat digunakan. Berbeda dengan pedang tentara salib yang cenderung besar dan berat, pedang Damaskus mampu memotong dengan sangat efektif tanpa kehilangan kelenturannya. Kemudian, seiring waktu, bangsa Eropa mulai menyebut logam misterius itu dengan Damaskus Steel atau baja Damaskus, mengambil nama dari kota kuno Damaskus di Suriah. Namun menariknya, para pandai besi sebenarnya tidak memproduksi bahan dasar bajanya sendiri. Mereka menempa pedang-pedang tersebut menggunakan baja khusus yang diimpor dari wilayah lain, terutama bagian Asia Selatan. Hal ini pernah dicatat oleh ilmuwan Persia terkenal, Abu al-Rayhan al-Biruni, yang hidup pada masa pergantian abad ke-10 dan abad ke-11. Ia menyebut baja tersebut dengan nama Saburkhan yang dibawa dalam bentuk batangan atau ingot. Baja Saburkhan yang sangat keras kemudian dilebur bersama baja yang lebih lunak. Campuran inilah yang kemudian digunakan untuk menempa pedang-pedang terkenal di berbagai kota muslim lainnya. Belakangan, para pelancong Eropa mulai menyebut baja itu sebagai Quds. Nama tersebut diyakini berasal dari kata Tamil uruku yang berarti meleleh atau mencair. Baja Quds sendiri diketahui telah diproduksi di Asia Selatan setidaknya sejak pertengahan milenium pertama sebelum Masehi. Teknologi pembuatan pada masa itu sebenarnya sangat maju untuk ukuran zamannya. Untuk menghasilkan baja Quds, campuran besi dilelehkan dalam wadah tertutup dengan suhu yang sangat tinggi. Dalam proses ini ditambahkan karbon dengan jumlah yang lebih banyak daripada biasanya. Umumnya berasal dari arang. Karbon tambahan tersebut membuat baja Quds memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Selain itu, proses ini juga menghasilkan pola hitam bergelombang yang khas pada permukaan bilah pedang. Pola inilah yang kemudian dikenal sebagai motif Damas, yang menjadi ciri utama baja Damaskus hingga sekarang. Selama berabad-abad, pedang berbahan baja Damaskus menjadi simbol kualitas tertinggi di dunia persenjataan. Namun perlahan-lahan, produksi baja ini mulai menurun. Salah satu penyebabnya adalah terganggunya jalur perdagangan antara Timur Tengah dan India akibat pengaruh kekuasaan kolonial Eropa. Selain itu, ketika Inggris menguasai India, praktik tradisional membuat baja Quds mulai ditekan karena bahan baku besi dialihkan untuk kepentingan industri kolonial. Di saat yang sama, perkembangan teknologi peperangan juga ikut merubah keadaan. Senjata api seperti senapan dan pistol mulai menggantikan peran pedang di medan perang. Akibatnya, pengetahuan tentang cara membuat baja Quds perlahan hilang. Kemudian memasuki abad ke-19, teknik asli pembuatan baja Quds hampir sepenuhnya terlupakan. Baja Damaskus pun berubah menjadi sebuah legenda. Sangat sedikit artefak yang tersisa untuk membuktikan bahwa logam luar biasa ini benar-benar pernah ada.
Sejak tahun 1980-an, minat terhadap baja kuno ini kembali bangkit. Para ilmuwan mulai melakukan berbagai penelitian untuk mengungkap rahasia di balik kekuatan dan pola unik baja Damaskus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur pengotor seperti logam vanadium ternyata berperan penting dalam membentuk karakter khas baja tersebut. Bahkan, analisis modern terhadap bilah pedang bersejarah menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Kekerasan baja Woods ternyata sebagian berasal dari struktur nanotube dan nanowire karbon yang terbentuk secara alami selama proses penempaan. Nah, yang menarik, para pandai besi kuno di India kemungkinan besar menciptakan struktur mikro tersebut tanpa memahami ilmu nanoteknologi modern seperti yang dikenal saat ini. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa metode pembuatan baja Woods kemungkinan lebih ramah lingkungan dibanding beberapa produksi baja karbon tinggi yang modern hari ini. Hal ini membuat baja Damaskus tidak hanya menarik dari sisi sejarah dan budaya, tetapi juga dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi material. Pada akhirnya, baja Damaskus atau baja Woods bukan sekedar logam untuk membuat senjata. Ia adalah bukti bahwa peradaban kuno telah memiliki pengetahuan metalurgi yang sangat maju jauh sebelum era industri modern. Dari India, Timur Tengah hingga Eropa, kisah baja Damaskus menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan, perdagangan, budaya, dan peperangan saling terhubung dalam perjalanan sejarah manusia. Jadi seperti itu dulu untuk episode Tukar Kawruh kali ini yang membahas tentang baja Woods atau baja Damaskus. Terima kasih untuk panjenengan yang sudah menonton. Apabila saya ada kesalahan baik itu secara ucap ataupun secara literasi, panjenengan bisa koreksi atau tambahkan di kolom komentar. Ataupun panjenengan yang mempunyai ide-ide yang menarik untuk pembahasan Tukar Kawruh pada episode selanjutnya, panjenengan juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi seperti itu dulu, saya Bahar, pamit undur diri, salam rahayu, rahayu, rahayu.